Coba deh Anda bayangin, Anda sedang hamil, terus dapat hasil tes medis. Dan hasilnya menunjukkan ada kemungkinan kelainan genetik pada calon bayi Anda. Apa yang bakal Anda lakuin coba? Oh itu dia, keputusan apa coba yang bisa diambil dari informasi yang serba terbatas, penuh ketidakpastian kayak gitu? Nah, dilema persis seperti inilah yang dialami langsung oleh seorang ilmuwan bernama Magdalena Zernicka Goetz. Dan kisahnya ini bukan cuma cerita personal yang dramatis ya. Ini tuh kayak membuka sebuah pemahaman baru yang luar biasa tentang bab paling awal kehidupan kita semua. Benar, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas bab 2 dari buku The Secret Body karya Daniel M. Davis, judulnya Awal Mula Kita. Kita akan lihat gimana penemuan-penemuan baru ini menantang pemahaman kita tentang apa artinya jadi seorang individu. Oke, kita mulai dari kisah Magdalena di tahun 2006. Iya, dia ini kan ilmuwan embrio ternama. Waktu itu lagi hamil di usia 42 tahun. Terus hasil tes genetiknya keluar dan isinya, wah, cukup bikin panik. Apa isinya? Sekitar seperempat sel plasentanya itu ternyata punya salinan kromosom 2 ekstra. Ini kelainan yang berpotensi sangat serius. Nah ini perlu konteks sedikit. Plasenta itu kan asalnya dari janin. Jadi hasil tes itu artinya ada 3 kemungkinan. Dan semuanya bikin cemas. Oke, apa aja tuh? Skenario terbaik, kelainannya cuma di plasenta, bayinya aman. Skenario terburuk, masalahnya justru ada di semua sel tubuh si bayi. Atau yang ketiga, bayinya punya campuran sel normal dan abnormal. Kondisi yang kita sebut mozaik. Disinilah latar belakang Magdalena sebagai ilmuwan jadi penting banget. Karena selama ini di dunia embriologi itu ada semacam, dogma gitu. Keyakinan yang dipegang teguh. Dan ironisnya, dogma itu datang dari mentornya sendiri, Andrei Tarkovsky. Itu identik. Bisa saling menggantikan. Kayak balok Lego yang sama persis. Buktinya dari eksperimen Tarkovsky sendiri kan? Dia nunjukin kalau satu sel dari embrio tikus 2 sel itu dimatikan, satu sel sisanya tetap bisa berkembang jadi bayi tikus utuh yang sehat. Artinya, separuh embrio pun masih cukup informasinya. Tapi Zernicka Goetz dengan risetnya sendiri mulai ragu sama dogma gurunya itu. Nah, ini yang menarik. Dia menemukan sesuatu yang mengguncang fondasi embriologi. Ternyata, di tahap 4 sel, sel-sel itu tidak identik sama sekali. Oh ya? Terus gimana? Masing-masing itu udah punya takdir atau tugasnya sendiri. 2 sel diprogram jadi janin, 1 sel jadi plasenta, dan sel terakhir jadi kantung kuning telur. Jadi udah ada pembagian tugas dari awal banget. Wah, jadi bukan lagi sekumpulan pekerja seragam yang bisa ditukar-tukar ya? Tepat. Penemuannya ini begitu berlawanan sama dogma yang ada, sampai dia sendiri sempat ragu sama hasilnya. Saya coba bayangin posisinya deh. Dia bukan cuma ibu hamil yang cemas, tapi seorang ilmuwan yang risetnya sendiri bilang hal yang berbeda dari apa yang dikatakan dokter ke dia. Betul sekali. Itu konflik sempurna antara pengetahuan profesional dan ketakutan personal. Dia punya data dari labnya yang kasih harapan, tapi yang dipertaruhkan kan anaknya sendiri. Makanya pengalaman ini mengubah penelitiannya. Dari sekedar rasa ingin tahu akademis, jadi sebuah misi yang sangat personal. Timnya langsung tancap gas meneliti embrio mozaik persis seperti skenario yang mungkin dia hadapi. Dan apa yang mereka temukan dari eksperimen di tikus itu? Hasilnya sungguh menakjubkan. Mereka bikin embrio tikus dengan campuran sel normal dan abnormal. Dan ternyata, embrio-embrio ini punya kemampuan buat memperbaiki diri, disingkilkan atau kalah bersaing. Sementara sel-sel yang sehat mengambil alih dan melanjutkan perkembangan. Wow. Bahkan, waktu separuh selnya abnormal, bayi-bayi tikus ini seringkali lahir sehat. Ini nunjukin betapa tangguh dan fleksibelnya kehidupan di tahap paling awal. Luar biasa. Setelah semua riset yang terinspirasi dari kecemasannya itu, jadi penasaran gimana akhir dari kehamilannya dia sendiri. Untungnya, kisahnya berakhir bahagia. Oh iya? Iya, tes lanjutan, amniosentesis, menunjukkan sel-sel di cairan ketubannya itu sepenuhnya normal. Putranya, Simon, lahir dengan sehat. Tapi, kecemasan yang dia lalui jadi bahan bakar untuk penelitian yang sangat penting. Kisah Zernicka Goetz ini kan tidak akan mungkin terjadi tanpa sebuah teknologi yang mengubah segalanya beberapa puluh tahun sebelumnya. Kita bicara soal IVF atau bayi tabung. Benar. Teknologi ini dipelopori oleh Robert Edwards, Patrick Steptoe, dan seorang teknisi lab brilian, Jean Purdy. Dampaknya kolosal. Seberapa besar? Sekarang, udah lebih dari 8 juta bayi lahir lewat IVF.
Prediksinya di tahun 2100 nanti, sekitar 1-3% populasi dunia adalah alumni dari teknologi ini. Gila, banyak juga ya. Tentu saja, di awal kemunculannya kontroversial banget. Edwards bahkan sering dikritik sesama ilmuwan karena dianggap terlalu cari sensasi. Nah, kesuksesan IVF ini pasti menciptakan dilema baru kan? Begitu kita bisa menumbuhkan embrio di lab, pasti ada pertanyaan. Sampai kapan ini boleh dilakukan? Tepat sekali. Pertanyaan itu sangat mendasar. Dan jawabannya adalah sebuah aturan yang dikenal sebagai aturan 14 hari. Aturan 14 hari. Ini batas legal di banyak negara, kayak Inggris, yang melarang ilmuwan menumbuhkan embrio manusia di lab lebih dari 2 minggu setelah pembuahan. Aturan ini lahir dari laporan Warnock tahun 1984. Kenapa harus 14 hari? Apa yang spesial dari hari ke-14? Ada 2 alasan utama yang sangat logis di baliknya. Pertama, sebelum 14 hari, embrio itu belum punya cikal bakal sistem saraf. Jadi, dianggap belum bisa merasakan apapun. Oke, masuk akal. Tapi alasan kedua ini yang paling penting. Di sekitar hari ke-15, muncul sebuah struktur bernama garis primitif atau primitive streak. Garis primitif. Iya, ini adalah momen biologis di mana embrio nggak bisa lagi membelah diri jadi kembar. Sejak saat itu, dia terkunci untuk menjadi satu individu. Jadi garis primitif ini dianggap sebagai penanda lahirnya seorang individu biologis yang unik. Tentu ini dari sudut pandang biologis ya. Kalau kita lihat dari sisi agama atau budaya, pandangannya bisa beda-beda banget. Betul, Gereja Katolik misalnya menganggap kehidupan utuh sejak pembuahan. Sementara beberapa pandangan di Yudaisme dan Islam melihat status embrio berkembang seiring waktu. Jadi isunya rumit banget. Dan selama puluhan tahun, aturan 14 hari ini sebenarnya lebih ke teori aja kan? Iya betul, karena secara teknis belum ada yang mampu menumbuhkan embrio manusia selama itu di lab. Mereka selalu berhenti berkembang duluan. Tapi Tebakan Anda benar. timnya Zernica Goods. Tim Magdalena Zernica Goods lah yang mengubah permainan ini di tahun 2016. Mereka berhasil mengembangkan teknik baru yang memungkinkan embrio manusia tumbuh di lab sampai hari ke-13. Wah, nyaris banget. Dan mereka menghentikannya cuma karena harus patuh sama hukum. Jadi tiba-tiba batas teoritis itu jadi tembok yang nyata di depan mata. Ini pasti memicu lagi perdebatan. Tepat. Perdebatan langsung meledak lagi. Perlu nggak aturan 14 hari ini diperpanjang? Mungkin jadi 21 atau 28 hari. Tujuannya murni untuk riset, untuk memahami kenapa banyak keguguran atau cacat lahir di minggu-minggu awal. Dan perdebatan itu masih berlangsung sampai sekarang ya? Masih sangat panas. Oke, ngomongin teknologi. Proses IVF modern sekarang ini udah jauh lebih canggih. Mungkin bisa digambarkan sedikit seperti apa sih prosesnya kalau kita lihat lebih dekat? Prosesnya sangat intensif. Dimulai dari si ibu yang harus suntik hormon tiap hari untuk mematangkan beberapa sel telur sekaligus. Lalu sel telur itu diambil, dinilai kualitasnya satu persatu. Lalu spermanya? Di sisi lain, sperma juga diseleksi ketat lewat proses yang namanya pencucian sperma. Pencucian sperma? Kedengarannya unik. Gimana tuh maksudnya? Bayangin aja, ini kayak lomba lari dengan rintangan untuk para sperma. Di versi premiumnya, sampel sperma diputar di mesin sentrifugal lewat beberapa lapisan cairan. Hanya sperma yang paling sehat, kuat, dan cepat yang berhasil nembus semua lapisan dan sampai ke garis finish. Wah, jadi bukan cuma soal terlihat bagus, tapi benar-benar diuji kemampuannya ya? Betul, fungsionalitas dan vitalitasnya. Oke, jadi kita punya sel telur terbaik dan sperma juara. Setelah pembuahan terjadi, disinilah teknologi yang lebih luar biasa lagi masuk. PGD, diagnosis genetik praimplantasi. Nah, ini prosesnya butuh ketelitian tingkat dewa. Seorang ahli embriologi pakai mikroskop harus bikin lubang super kecil di selaput luar embrio, biasanya pakai laser. Wow. Terus, dengan pipet yang lebih halus dari sehelai rambut, mereka dengan sangat hati-hati menyedot keluar satu sel aja. Satu sel tunggal inilah yang kemudian dikirim untuk dianalisis genetiknya. Udah bisa menyaring lebih dari 400 kondisi genetik yang sifatnya cuma meningkatkan risiko, bukan kepastian. Ini masa kita nanya, apa sih definisi kelainan genetik yang mau kita hilangkan? Pertanyaan itu membawa kita ke area abu-abu yang sangat luas. Buku ini ngasih satu contoh yang provokatif banget, ketulian. Ya, ini contoh yang kuat. Ada perspektif dari Paula Garfield, seorang seniman teater tunarungu. Dia bilang,
Bagi komunitasnya, ketulian itu bukan penyakit. Itu sebuah budaya, sebuah identitas. Lengkap dengan bahasa isyarat dan komunitasnya yang erat. Betul. Dia sangat mengkritik cara dokter menyampaikan berita ini ke orang tua seolah-olah itu sebuah tragedi. Dari sudut pandang filsafat, ada argumen menarik dari Julian Savulescu. Dia bilang, kalau sepasang orang tua memilih embrio yang akan lahir tuli, mereka sebenarnya tidak merugikan anak itu. Loh, kok bisa? Karena alternatifnya bukanlah anak yang sama tapi bisa mendengar. Alternatifnya adalah anak yang berbeda sama sekali yang akan lahir. Jadi, selama anak yang tuli itu nanti bisa punya kehidupan yang layak, ya keberadaannya bukan sebuah kerugian. Ini benar-benar memutarbalikkan cara kita berpikir ya. Jadi bukan soal memperbaiki anak, tapi memilih anak yang mana yang akan kita hadirkan ke dunia. Tepat. Teknologinya membawa kita ke persimpangan filosofis yang sangat dalam. Memilih embrio itu satu hal, tapi apa yang terjadi ketika seorang ilmuwan memutuskan untuk melangkah lebih jauh? Bukan cuma memilih, tapi menyunting kode genetiknya. Nah, itu membawa kita ke kisah yang menggemparkan dunia, He Jiankui. Pada November 2018, ilmuwan asal Tiongkok ini ngumumin di YouTube bahwa ia telah menciptakan bayi kembar hasil penyuntingan gen pertama di dunia. Dia pakai teknologi CRISPR itu kan, yang sering disebut-sebut sebenarnya apa itu? Anggap saja CRISPR ini kayak gunting molekuler yang sangat presisi. Aslinya dari sistem pertahanan bakteri. Ilmuwan mengadaptasinya untuk bisa memotong dan mengubah urutan DNA di lokasi yang sangat spesifik. Apa motivasi He Jiankui melakukan hal yang begitu radikal? Niat yang dia klaim sebenarnya cukup mulia. Ayah dari bayi kembar ini positif HIV, dan He ingin menyunting gen bayi-bayi itu supaya mereka kebal terhadap infeksi HIV seumur hidup. Tapi caranya salah besar. Salah besar. Dia melakukannya diam-diam, tanpa transparansi, tanpa ada diskusi publik atau konsensus ilmiah apapun. Gimana reaksi dunia waktu itu? Langsung badai kecaman. Komunitas ilmiah internasional mengutuknya habis-habisan karena dianggap sembrono dan melanggar batas etika yang paling fundamental. Yang paling ironis, He Jiankui ini kan menganggap Robert Edwards, pionir IVF itu, sebagai pahlawannya. Betul. Edwards memang mendobrak batasan, tapi ada beda fundamental antara membantu pasangan punya anak dengan mengubah secara permanen genom manusia yang akan diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Dan pada akhirnya dia kena konsekuensi berat ya. Betul. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di Tiongkok. Kisahnya jadi peringatan keras tentang apa yang terjadi saat seseorang memutuskan melanggar batas itu sendirian. Jadi kalau kita tarik mundur dari kasus ekstrem He Jiankui, kembali ke dilema personal Zernika Goetz dan semua perdebatan di antaranya, apa benang merahnya? Yang paling menarik itu, gimana satu pertanyaan personal, apa yang terjadi di dalam rahim saya, mendorong serangkaian penemuan yang pada akhirnya memaksa kita semua untuk bertanya, di mana batas kita? Oke. Dari embrio yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, sampai ilmuwan yang berani melanggar batas. Benang merahnya adalah ketegangan konstan antara kemampuan teknis kita yang terus melaju dengan kearifan etis kita yang seringkali tertatih-tatih mengejarnya. Itu rangkuman yang sangat kuat. Ini benar-benar tentang bagaimana kita mendefinisikan kehidupan itu sendiri ya. Tepat. Ilmu pengetahuan yang kita bahas hari ini bukan lagi cuma tentang menciptakan kehidupan, tapi tentang mendefinisikannya. Seiring kita dapat kekuatan bukan cuma untuk memilih, tapi untuk menyunting bab pertama dari kisah seorang manusia, pertanyaannya bukan lagi apa yang mungkin, melainkan penulis seperti apa kita seharusnya. Wah, dalam sekali. Ini sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Jika Anda bisa memilih satu sifat untuk generasi mendatang, entah itu ketahanan terhadap penyakit, empati yang lebih dalam, atau kecerdasan, sifat apakah itu? Dan yang lebih penting, apa konsekuensi tak terduga dari pilihan tersebut?